Halo guys, ketemu lagi dengan gua Henry. Dan di kesempatan kali ini gua akan men-sharingkan nih kepada kalian rootstock Mirtilo ya. Nah ini menurut gua rootstock Mirtilo ini adalah rootstock yang premium ya gitu. Karena selain kita bisa pakai untuk rootstock gitu kan, penampilan dari Mirtilo ini juga bagus gitu. Jadi bisa untuk tanaman hias gitu, untuk menghias rumah-rumah kalian gitu kan. Nah ini di depan gua sekarang. Nah ini udah ada kaktus Mirtilo ya. Nih. Ini lumayan gede juga, gendut gitu ya, bantet. Nah, ini bagus banget untuk dipakai grafting gitu. Kenapa gue bilang bagus? Karena kalian bisa lihat sendiri, kaktus batangnya ini gede ya, besar gitu. Jadi pada saat nanti pertumbuhan siskionnya pasti tempel, pas skionnya tumbuh menjadi besar gitu kan. Nah si batangnya ini mampu untuk menopang si skionnya gitu. Jadi nggak mungkin dia meleot gitu kan, nggak mungkin keberatan lah gitu kan. Nah si Mirtilo ini juga, ini adalah jenis kolumnar gitu. Yang kita tahu ya, jenis kolumnar itu adalah kaktus yang tahan banting ya, kayak kaktus koboi gitu. Kaktus koboi kan bisa ditanam di tanah juga gitu, bisa tumbuh, bisa besar juga gitu kan. Kenapa dia bisa kayak begitu ya? Karena memang itu tipikal kaktus kolumnar gitu, yang notabene-nya itu dia kuat gitu sama cuaca, sama hujan, sama panas gitu. Dia kuat banget gitu, dia bisa tumbuh di mana aja gitu. Nah, pada saat nanti kalian grafting, pada saat dipotong di bagian atasnya ini, si Mirtilo ini getahnya itu banyak gitu. Selain dia itu premium ya, premium itu dalam arti harganya mahal gitu, tapi dia juga bagus untuk di grafting. Kenapa? Untuk bahan graftingan, sorry. Kenapa? Soalnya pada saat nanti dipotong, itu getahnya itu banyak gitu. Beda sama koboi ya. Kalau misalkan koboi pada saat dipotong itu getahnya sedikit gitu. Nah kalau misalkan si Mirtilo ini pas dipotong untuk bahan rootstock, dia itu getahnya banyak gitu, jadi mudah banget untuk proses penempelannya gitu. Nanti gue jelasin gimana caranya untuk proses penempelan gitu, untuk proses perbanyak dari si Mirtilo ini sendiri gitu. Nah dulu pertama kali gue main kaktus, gue beli dari salah satu seller ya yang ada di Indonesia juga. Nah ini adalah Mirtilo yang gue beli dulu, dan sekarang udah panjang banget gitu kan. Nah ini kenapa nggak gue jadiin rootstock, karena kalian bisa lihat, ini gue deketin, si batangnya ini ramping ya. Dia memang udah kuat, cuman takutnya pada saat gue tempelin skionnya, si skionnya ini nanti besar. Nah dia itu nggak kuat untuk menopang si skionnya gitu. Nah ini gue kasih contoh nih ya, yang nggak kuat menopang itu seperti apa. Bentar. Seperti ini ya. Dia ini udah kebesaran si skionnya ini. Jadi si batang rootstocknya ini dia nggak mampu untuk menopangnya gitu. Jadi nanti dia akan reot, mau dibenerin kayak gimana juga reot lagi gitu ya. Jadi kalian harus ada bantuan sumpit ya untuk penyangganya nanti diikat di sini, biar dia nggak metop lagi gitu. Nah, nanti kalian bisa perbanyak Mirtilonya gitu nanti dengan cara di grafting. Nah, di graftingnya juga kalian harus graftingnya di ini, di koboi gitu. Nah ini kan salah satu contoh gue memperbanyak Mirtilo ya dengan cara grafting. Nah graftingnya ini gue grafting setengahnya gitu. Nah ini lagi gue coba, gue juga belum pernah belum pernah coba metode seperti ini. Tapi gue ngeliat teman-teman kaktus lainnya itu bisa. Nah ini gue lagi coba. Nah yang udah berhasil itu seperti ini. Nah seperti ini. Jadi gue udah berhasil memperbanyak Mirtilo gue dan memperbaiki posturnya dengan cara seperti ini gitu. Jadi di sini nanti kalian potong
nanti kan ditempel nih spionnya. Nah, sisa dari atasnya ini, sisa dari mirtilonya ini digrafting lagi ke sini, digrafting lagi ke cowboy gitu. Nah, ini umurnya kurang lebih sekitar 2 minggu, dia udah menempel sempurna ya gitu. Nanti kurang lebih sekitar 6 bulanan itu udah kalian bisa panen. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Dia udah mulai kelihatan ya montoknya gitu, gemuk banget gitu. Dan ini bener-bener cakep ya, cantik banget gitu. Dan gue suka banget sama Mirtillo karena dia bentuknya cakep gitu, warnanya juga cakep gitu ya. Nah, nanti setelah dia udah panjang gitu, udah cukup ya kurang lebih sekitar 30-40 cm lah gitu biasanya ya. Gue itu udah gue potek gitu, udah gue potek terus gue akarkan gitu. Nah, gue akarkan seperti ini. Nanti udah, kalau udah akar, kalian bisa pindahkan ke pot gitu. Proses cara pengakarannya itu mudah, hampir sama dengan kaktus-kaktus yang lain gitu. Nah, gue di sini akan mempraktekkan kepada kalian gimana sih caranya untuk menggrafting kaktus gitu, menggrafting kaktus Mirtillo gitu, biar untuk memperbanyak dan juga mempercantik bentuk dari si Mirtillo itu sendiri gitu. Oke, yuk langsung aja yuk. Di depan kalian sekarang udah ada kaktus cowboy dan kaktus Mirtillonya gitu. Nah, caranya seperti apa nanti gue jelasin, dan ini kalian harus siapin dulu ya peralatannya. Peralatan itu ada pisau, ini alkohol, sama skionnya gitu. Jadi ini gue sekalian gue tempel skion ini ke Mirtillo ini. Oke, langsung gue close up ya. Oke, bersihin dulu kaktusnya pakai alkohol. Setelah dibersihin, langsung kita eksekusi. Nah, ini gue cepetin aja ya, karena ini udah ada di video gue sebelumnya gitu. Bagi yang belum nonton, bisa klik link di atas ya. Oke, udah jadi begini. Nah, sekarang selanjutnya, yang tadi pucuknya, ini kalian gunting ya, gunting di bagian si duri-durinya ini. Nah, ini kalian gunting aja durinya ini untuk kalian nanti gampang graftingnya ya. Oke. Nah, setelah duri-durinya udah dibuangin, kalian potong sisi-sisinya dari si Mirtillo gitu. Ini dipotong aja samping-sampingnya. Nah, ini kebiasaannya gua. Kenapa gue potong di samping-sampingnya ini? Karena nanti pada saat grafting, di bagian pinggir-pinggirnya ini dia akan kering gitu. Nanti pas kering itu dia akan ngangkat ya, akan ngangkat si skionnya gitu. Jadi untuk menghindari kegagalan gitu, biasanya gue potong pinggir-pinggirnya gitu, gue rapihin. Oke, kalau udah dirasa cukup, kalian langsung eksekusi dari si cowboynya. Nah, ini yang gue bilang tadi ya, dia getahnya itu banyak banget gitu, jadi basah banget ya gitu. Oke, selanjutnya si cowboynya langsung eksekusi aja, dipotong bagian atasnya ini, potong seperti biasa, dirapihin. Nah, ini gue potong dulu di sininya sedikit, jadi untuk menutupi biar dia nggak cepet kering gitu. Udah begitu, kalian langsung tempelin aja langsung si skionnya.
Nah, biasanya gue gini-giniin nih. Nah, gue gini-giniin biar akarnya keluar dan dia menempel sempurna. Udah gitu ya udah. Seperti biasa, tinggal dipakein solasi untuk perekatannya ya. Solasi yang pertama nggak perlu terlalu kencang dulu, karena untuk menyesuaikan titik tengahnya ya, jadi ditemuin gitu, nggak perlu kencang-kencang dulu. Solasi yang kedua itu boleh kencang, karena dia udah sesuai gitu tempatnya. Jadi untuk meminimalisir si skionnya bergerak. Biasanya gue 3 kali ya, 3 kasih solasi itu 3. Yang ketiga itu gue kencengin, gue tekan gitu. Itu kurang kenceng, jadi gue tambahin lagi solasinya. Oke. Kalau udah kayak gini, kalian simpen aja di bawah kolong meja ya, yang terang gitu. Jadi nggak terkena sinar matahari langsung, tapi dia tetap terang. Gitu. Itu kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, sampai benar-benar kering gitu. Setelah kering, kalian boleh buka selotipnya ini, langsung ditaruh di atas meja GH, dan dia boleh langsung kena matahari gitu. Kurang lebih kalau misalkan udah sekitar umur 4 bulan sampai 6 bulanan akan jadi seperti ini. Nah, kalian nanti tungguin sekitar 30 cm atau 40 cm. Kalian boleh dipotel ya. Nanti dipotel, nanti langsung diakarin. Dengan metode seperti ini, kalian bisa memperbanyak mirtilo kalian ya. Gitu. Kalian bisa lihat yang tadi udah gua sharingkan. Ini kan kalian grafting ya kaktusnya, dan ditempel si skionnya di atasnya gitu. Pada saat kalian potong si bagian mirtilo atasnya ini, nah bagian atasnya ini nggak kalian buang, kalian bisa perbanyak lagi dengan cara grafting gitu. Grafting seperti ini nanti jadinya. Nah, jadi kalian punya 2 mirtilo nantinya gitu. Enak ya. Nah, ini lihat. Kalian nggak perlu berkecil hati kalau misalkan kalian punya mirtilo yang seperti ini, yang badannya ramping gitu. Dan kalian takut nih kalau misalkan skionnya itu nanti kalau misalkan tambah besar, kuat nggak si mirtilo ini untuk menopang skionnya gitu. Jadi gue banyak banget mirtilo yang seperti ini dulu. Nah, dengan cara grafting seperti ini, gue menciptakan mirtilo yang gemuk gitu, yang semok, yang montok gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau udah jadi kayak gini, ini udah bagus banget, udah cakep banget ya. Kalian bisa jadikan ini mirtilo ini sebagai tanaman hias yang buat menghiasi rumah-rumah kalian. Gitu. Kalau misalkan kalian mau jadiin rooftop juga bisa gitu. Dan ini udah bagus ya. Batangnya udah besar banget, jadi nggak mungkin dia itu nggak kuat untuk menopang si skionnya kalau misalkan dia udah bertambah besar gitu. Oke, cukup sekian sharing gue kali ini. Kalau misalkan kalian suka, kalian boleh like. Kalau misalkan kalian mau nanya-nanya sama gue, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan kalian mau bantu gue biar channel ini lebih berkembang lagi, kalian boleh subscribe ya. Oke, sekian. Thank you. Bye-bye.